Mas Gani. Oke. Assalamualaikum Mas Gani, sudah siap Oke, Ibu Ernawati? Sudah Waalaikumsalam siap, Tante. nggih. Sampun Nggih. nggih. Boleh Ibu. kita mulai sekarang? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Bu Ernawati sebagai mentor dari Mas Gani Norwicaksono, dan Pak Junaidi yang kami hormati selaku penguji dan Mas Gani. Untuk kali ini Mas Gani akan diberikan kesempatan dari rancangan aktualisasi yang sudah dibuat, dan kami perlu sampaikan Mas Gani waktu pemaparan 7 menit yang nanti akan dilanjutkan penguatan oleh Bu Ernawati selaku mentor, dan nanti 7 menit berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Junaidi memberikan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya Mas Gani, sebelum memaparkan kami beri waktu untuk berdoa sebentar dan dilanjutkan langsung paparannya. Dipersilakan. Sampun Ibu. Nggih. Yeh, monggo langsung di-share Pak, aja. nggih, mohon izin share screen nggih, Pak. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu yang saya hormati Bapak Ibu Ernawati sebagai mentor, saya hormati Ibu Sri Soekarni Akantawaningsi, Bapak Dr. Ansus Haji Junaidi. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ganjar Wicaksono, siswa Lasar dari Amnesty International. Nah, pada pagi hari ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya dengan judul belum optimalisasi potensi manajemen siswa di MTS Negeri Tegal melalui pengembangan aplikasi manajemen potensi siswa di MTS Negeri Tegal. Nah, latar belakang dari alat aktualisasi ini yaitu belum adanya database terpadu mengenai potensi siswa. Nah, seringkali pendataan dilakukan mendadak pada saat akan ada perlombaan, sehingga pembinaan ke siswa kurang maksimal dan hasilnya potensi kurang maksimal. Nah, tujuan dari aktualisasi ini itu melakukan pengembangan aplikasi manajemen potensi siswa di MTS Negeri Tegal, lalu melakukan pendataan potensi siswa secara menyeluruh dan menyediakan database potensi siswa yang terintegrasi. Sedangkan manfaatnya yaitu bagi MTS Negeri Tegal menjadi salah satu inovasi bagi madrasah dan bagi petangga siswa mempermudah petugas pengumpulan data dalam mendata potensi siswa dalam manajemen potensi siswa, serta bagi penerus untuk implementasi nilai berakhlak dan bagi siswa menumbuhkan rasa percaya diri sehingga siswa lebih termotivasi untuk berkembang dan lebih terperhatikan. Nah, sebelum itu, ada 5 isu yang ada di MTS Negeri 2, Negeri 2 Tegal, yaitu satu, belum optimalnya kegiatan praktek mata pelajaran informatika di MTS Negeri 2 Tegal, belum optimalnya manajemen potensi siswa di MTS Negeri 2 Tegal, rendahnya literasi digital di MTS Negeri 2 Tegal, kurangnya minat belajar siswa dalam pembelajaran materi informatika di MTS Negeri 2 Tegal, dan rendahnya kedisiplinan siswa di MTS Negeri 2 Tegal. Nah, dari kelima isu tersebut, saya tapis menggunakan metode AKPL dan USG ditempatkan satu isu yang nilainya paling tinggi, yaitu belum optimalnya manajemen potensi siswa di MTS Negeri 2 Tegal. Nah, berikut diagram Fishbone, yaitu pada bagian men, yaitu siswa tidak konsisten mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena terlalu banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, wali tidak memberikan data informasi potensi siswa, beban petugas pengumpul data terlalu banyak. Lalu bagian metode, yaitu data potensi siswa tidak terupdate, pendataan dilakukan mendadak dan tidak ada SOP-nya. Lalu pada bagian material, tidak ada data potensi siswa dan tidak tersedia aplikasi untuk mendata potensi siswa. Lalu bagian value atau environment, yaitu waktu pembelajaran ekstrakurikuler terbatas dan pembinaan tidak maksimal. Nah,
Oleh karena itu, saya mempunyai gagasan pemecahan isu yaitu pengembangan aplikasi manajemen potensi siswa di MTs Negeri 2 Tegal melalui aplikasi Talent Hub Mas Duta. Nah, dalam pemecahan isu ini saya bagi menjadi 7 kegiatan, yaitu satu, mempersiapkan rancangan aktualisasi pengembangan aplikasi manajemen potensi siswa, yaitu tahapannya mengidentifikasi dan menapis isu, lalu berkonsultasi dengan mentor untuk meminta izin untuk melaksanakan aktualisasi tersebut. Lalu pada tahap kedua yaitu mengumpulkan dan melakukan analisis kebutuhan data. Tahapannya itu mengidentifikasi data apa saja yang perlu dikumpulkan, formulir, dan sebagainya. Lalu berikutnya mengumpulkan masukan dari mentor, guru PK, wali kelas, dan kepala perihal fitur apa saja yang dibutuhkan. Output dari tahapan ini yaitu materi atau formulir potensi siswa, lalu ada diagram masukan dari mentor dan wali siswa dan wali kelas. Dan pada kegiatan ketiga itu membuat rancangan dan pengembangan aplikasi. Tahapannya itu melakukan konsultasi terkait dengan rancangan sistem, lalu membuat diagram alir, desain aplikasi, dan database aplikasi. Dan berikutnya yaitu melakukan coding aplikasi dengan fitur yang diperlukan, yaitu menggunakan berbasis website menggunakan framework. Outputnya yaitu tersedianya diagram alir aplikasi, tampilan aplikasi, dan rancangan database. Dan output berikutnya itu tersedianya aplikasi Talent Hub Mas Duta berbasis website. Pada kegiatan keempat, yaitu melakukan uji coba dan evaluasi aplikasi. Tahapannya yaitu melakukan koordinasi dengan pengguna aplikasi untuk ikut terlibat dalam uji coba aplikasi. Dan berikutnya melakukan uji coba aplikasi dengan mencoba mengumpulkan data beberapa siswa atau data dummy. Dan tahapan berikutnya yaitu membuat catatan hasil evaluasi aplikasi. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki kekurangan aplikasi berdasarkan catatan dari evaluasi. Outputnya yaitu terlaksananya uji coba aplikasi, tersedianya catatan evaluasi, dan persisnya aplikasi Talent Hub Mas Duta yang sudah terbaru atau sudah diperbaiki. Nah, pada tahap kelima yaitu memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kepada pengguna aplikasi, yaitu tahapannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor untuk menjadwalkan pelatihan penggunaan aplikasi, lalu menyiapkan materi atau modul panduan aplikasi, dan yang terakhir memberikan pelatihan kepada perwakilan guru PK atau wali kelas untuk pembinaan tentang cara menggunakan aplikasi. Outputnya itu tersedianya jadwal pelatihan dan modul panduan aplikasi serta dokumentasi hasil sosialisasi. Dan pada tahap keenam yaitu mengimplementasikan secara penuh aplikasi Talent Hub Mas Duta di MTs Negeri 2 Tegal. Nah, tahapannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor untuk menyampaikan sekaligus meminta izin untuk menerapkan aplikasi atau melaksanakannya. Lalu berikutnya mengunggah aplikasi pada website resmi Madrasah MTs Negeri 2 Tegal, lalu menerapkan aplikasi secara menyeluruh, yaitu kita akan mengirimkan formulir pendataan, dan yang keempat yaitu menetapkan jadwal pendataan seperti mungkin pada saat awal semester, pertengahan, atau akhir semester. Outputnya yaitu tersedianya aplikasi Talent Hub Mas Duta pada website Madrasah MTs Negeri 2 Tegal dan tersedianya jadwal pengumpulan data. Lalu yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi. Nah, tahapannya yaitu saya akan mendiskusikan dengan mentor terkait dengan laporan aktualisasi, serta yaitu menyusun laporan hasil aktualisasi, dan outputnya yaitu tersedianya laporan hasil aktualisasi. Nah, terkait jadwal pelaksanaan, saya akan untuk persiapan di minggu ketiga 4 bulan Agustus, dan kegiatan mengumpulkan data analisis mingguan awal September, minggu ke-1, membuat rancangan pengembangan minggu ke-1 sampai minggu ke-3 bulan September, melakukan uji coba aplikasi yaitu pada minggu ke-3 bulan September, memberikan pelatihan juga dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan September, mengimplementasikan aplikasi Talent Hub secara penuh pada minggu akhir bulan September atau minggu ke-4 dan awal Oktober, dan menyusun laporan aktualisasi. Nah, untuk kendalanya yaitu adanya karena keterbatasan waktu, sehingga antisipasinya saya akan melakukan penjadwalan dan menempatkan waktu secara luang. Kalau untuk pengembangan aplikasi mungkin akan ada waktu yang sedikit coding agak sedikit lama. Nah, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Mas Gani, luar biasa. Namun tidak ada salahnya Bu Ernawati untuk memberikan penguatan dari rancangan aktualisasi Mas Gani ini. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan, karena kami MTS Negeri 2 Tegal itu memang madrasah dengan jumlah siswa yang cukup banyak, sehingga
memang seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Gani tadi, kami memang belum maksimal dalam mengembangkan potensi siswa ini. Jumlah siswa di madrasah kami itu total ada 1.358 siswa, Bapak. Ada 43 rombel. Jadi memang Luar biasa. jadi memang kami masih punya kesulitan di situ untuk mengoptimalisasi potensi siswa. Sementara mungkin tadi seperti yang disampaikan Mas Gani, kadang kan ada event-event lomba-lomba seperti itu. Akhirnya kami penjaringan siswa itu kan dadakan ya gitu. Akhirnya kan mungkin belum tercover semua gitu. Kami kadang minta tolong ke wali kelas ataupun mungkin siswa untuk mengisi formulir ya yang sederhana itu sebelumnya berupa Google Form juga tidak maksimal gitu. Semua siswa tidak mau melaporkan apa punya potensi atau yang sebelum-sebelumnya. Kami paling awalan itu mengambil data dari PPDB awal siswa masuk nih Bapak gitu. Dan memang sama seperti yang tadi Mas Gani sudah sampaikan, kita akhirnya kan kadang untuk ekskul aja kita masih posisinya siswa itu baru peminatan dan akhirnya di tengah jalan itu ada beberapa siswa yang keluar masuk itu nggak stabil seperti itu. Nah dengan adanya terobosan yang akan dilakukan oleh Mas Gani, pastinya kami dari madrasah sangat mendukung sekali. Itu mungkin tambahan dari kami, ya Pak. Itu saja. Terima kasih. Oke, sampun Bu. Ya, Halo. cukup, Bu. Terima Nggih. kasih Bu. Semoga ini memberikan masukan yang luar biasa nggih Mas Gani nggih, penguatannya luar biasa. Monggo Pak Junaidi untuk bisa Oke, memberikan masukan pertanyaan. iya. Dipersilakan. Terima kasih pada Bu Katam yang saya hormati, Mas Yani dan mentor nggih. Coba Mas Yani, jenengan guru BK nggih. Ya, Mboten Ibu, kalau saya mboten. ya, coba ini seperti apa toh? Saya pengen tahu Eh, Halo. Ngapunten Bapak, saya guru TIK Bapak. Oh, TIK. Nggih. Oh, tapi oke 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 baik. Saya pengen tahu, bagus nih, menarik ini. Mas Gani, coba yang disebut pengembangan aplikasi manajemen potensi siswa itu yang seperti apa? Baik Bapak, mohon izin Bapak. Jadi saya sebagai guru TK dan sekaligus juga saya sebagai pembina karate Pak. Jadi mungkin agak Bus, sedikit ini Pak. nih, Jadi terkait dengan aplikasi Talur Mas Duta ini yaitu seperti ini Pak. Jadi aplikasi ini kita akan melakukan pendataan gitu Pak. Melakukan pendataan secara penuh ke siswa terkait dengan minatnya kemana, lalu ekstra yang diikuti apa saja. Dan lalu setelah data itu terkumpul, nanti akan saya buat scoring, Pak. Jadi seperti ini, misalkan siswa tersebut sudah pernah mengikuti lomba, atau sudah mengikuti lomba juara 1, juara 3, dan juara 4, dan maaf, juara 1, juara 3, dan tingkat provinsi atau kabupaten. Nah, dari nih, situ akan ada skornya sendiri, dan akan ada semacam database-nya, Pak. Jadi nanti pada saat akan ada perlombaan, atau mungkin akan ada event, gitu, Pak. Jadi nanti kita sudah punya data, misalkan pada karate, atau mungkin pada olahraga renang gitu ya Pak. Nanti kalau ada oh ini muncul yang paling atas, oh ini yang skornya paling tinggi Pak. Jadi nanti kita akan menjaring atau mengikutkan siswa tersebut ke dalam perlombaan Pak. Dan kita akan bisa melakukan pembinaan lebih awal. Seperti itu Pak. oke, oke, baik, oke, itu ya Mas ya. Ya. Iya Pak. Terus saya apa itu pengen tahu juga nih, kenapa kok di sini jenengan ya mengangkat isu itu? Apa yang melatar belakangi? Iya, baik Pak. Baik mohon izin Pak. Jadi untuk latar belakang jadi seperti ini Pak. Karena pada saat akan perlombaan Pak, itu terkadang itu siswa yang masuk dalam perlombaan itu tidak yang masuk dalam ekstrakurikuler Pak. Seperti kayak saya kan pembina karate nih Pak. Jadi saya sering dapat masukan-masukan dari sesama rekan pembina ya Pak. Jadi kadang yang karate itu Pak, yang ikut ke dalam lomba Pak, ternyata bukan yang mau ikut ekstra Pak, atau yang tidak terdata Pak. Karena mungkin katakan perbedaan dari kejuruan atau keguruan Pak. Lalu seperti olahraga ini apa namanya renang Pak. Kebetulan di renang di kita kan tidak ada pembinanya Pak. Cuma kan itu kan ada perlombaannya Pak. Dan terkadang itu juga kita tidak punya database Pak atau tidak punya data untuk Oke, itu. cukup.
ini Mas, kaitannya karena kita dikejar waktunya. Nggih, Ini kan aplikasi manajemen ya ini. nggih, Pak. Kan aplikasi manajemen. Berarti di dalam aplikasi itu nanti isinya apa, Mas? Baik, Pak. Jadi dalam aplikasi itu isinya yaitu nanti kita ada pendataan ya Pak, formulir untuk pendataan. Lalu Oh, berikutnya langsung. nanti ada untuk dashboard untuk scoring Pak, scoring pada siswa. Lalu juga akan ada laporan untuk jangka pendeknya gitu Pak. Namun untuk jangka panjangnya di situ Oke. nanti akan kita untuk seperti jadwal ekstra, lalu untuk absensi dan sebagainya Pak. Serta untuk menandai gitu Pak, menandai siswa tersebut berbakat sehingga akan Oke. kita masuk ke tim inti gitu Pak. Oke. Ini kan pengembangan aplikasi manajemen ya. Berarti Oke. kan ini kemarin belum ada ya. Berarti belum Iya, ada. Pak. Toh? Oke. Belum, Pak. Terus, oke, jenengan kalau sudah ada eh, parameter keberhasilannya itu di mana? Baik, Pak. Jadi untuk parameternya yaitu ini, Pak, data tersebut terkumpul nih, Pak. Data tersebut terkumpul dan semua siswa juga akan menginputnya ya, Pak. Lalu di situ akan saya buat semacam penanda, Pak. Siswa yang sudah mengumpulkan sama siswa yang belum mengumpulkan, Pak. Mengumpulkan angket atau formulir yang sudah Iya. saya kirim, Pak. Iya, Nah, itu kan berarti angket. iya, Harapannya Pak. semua akan mengumpulkan. Betul, Gitu. Pak. Nah, Betul. nah wes ngumpul ke angket itu nanti eh, indikatornya berhasil apa Nah, kaitan dengan pengembangan aplikasi ini? nah, ya, indikatornya mungkin ini Pak, apa namanya? Saya akan mendapatkan data ya Pak. Satu data tersebut nanti tindak lanjutnya mungkin akan saya serahkan ke bagian kesiswaan Pak. Selaku yang Oke. berini Pak. Oke, berarti intinya kan jenengan hanya butuh data itu kan dengan Oke aplikasi Pak. itu kan gitu. Oke Pak. Ketika nanti ke lapangan kan seperti itu Thomas. Oke Tidak betul ada Pak. targetnya hanya penjenengan nanti apa data-data yang kemarin belum belum ada, jenengan nanti dengan aplikasi ini nanti akan ada data gitu ya Mas ya. Oke betul Pak. Baik, oke Mas. Coba ada kegiatan ya. Nanti saya lihat nanti Oke. sekali lagi masih banyak yang belum linear antara kegiatan, tahapan kegiatan dan output hasil. Ini tadi saya lihat banyak yang belum linear. Maka jenengan nanti anu nggih di di apa disempurnakan ya linearnya ya. Siap. Linear itu maksudnya gini Mas, misalkan itu di kegiatan, misalkan merencanakan aktualisasi, optimalisasi. Terus tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor itu misalkan. Terus outputnya apa? Ketika jenengan ketemu itu apa? Mungkin catatan kegiatan. Nah ini namanya linear Mas. Oke, ini linear. Nah, jenengan ini yang pertama tahapan kegiatan itu sudah mengidentifikasi, menapis, menentukan isu utama. Nah, mestinya pertama kali sebelum itu jenengan konsultasi dulu dengan pimpinan kan begitu. Oke, nanti jenengan cermati itu nggih, Mbak Mas nggih. Halo, Iya Pak. Siap. nanti nanti akan saya kirim itu. Nah, sekarang yang terakhir ini. Ini di tahapan kegiatan ada memberikan pelatihan kepada perwakilan guru. Siapa yang melakukan pelatihan ini? Yang memberikan pelatihan ini siapa? Iya. Baik Pak. Mohon izin. Jadi untuk kamu berikan pelatihan saya sendiri Pak. Jadi pelatihan untuk tata cara menggunakan aplikasi serta mungkin ini Pak. Tata cara mungkin barangkali nanti pada saat angket tersebut dikirimkan ke wali siswa, nanti kan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Pak. Jadi nanti akan saya mempersiapkan pertanyaan yang akan tampil gitu Pak atau frekuensi asked question Pak. Oke, baik Mas. Ya, ini kan guru di dunia guru ya. Oke. Nah, monggo nanti istilahnya nanti. Jangan pelatihan itu berapa hari? Pelatihan saya jadwalkan mungkin 1 kali Pak. Satu kali. Kalau satu Iya. kali itu namanya bukan pelatihan, Mas. Coba nanti anu ya. Jadi hati-hati nanti mengambil karena pelatihan itu milik Balikdiklat. Kalau madrasah itu tidak punya istilahnya menurut nomenklatur itu kalau yang namanya pelatihan itu miliknya lembaga kediklatan. Dan itu nanti ada istilahnya, ada kurikulumnya, ada silabusnya, nanti muncul sertifikat. Itu pelatihan. Itu pelatihan ya. Jadi nek jenengan istilahnya pelatihan, mohon nanti di apa diperbaiki ya. Karena bahasa Siap. pelatihan itu miliknya lembaga tertentu. Itu ya Mas ya. Oke. Siap-siap Bapak. Oke, jadi nanti diperbaiki. Oke, ini coba sedikit talent hub Mat Dusta itu akronim itu. Iya Pak. Apa? Kalau kalau talent group itu kan
istilah aja ya Pak, talent hub Alay saja. apa akronimnya? Akronimnya jadi wadah pengumpulan potensi Pak, potensi Pak, talent hub wadah pengumpulan potensi. Matsuda itu Oh, MTS Negeri 2 Tegal Pak. oh, Mat Dusta. Iya. Aku Mat Dusta, Madrasah, Mas iya, Duta ya, bukan Mat Duta. Madrasah Sanawiyah 2 Tegal Pak. Oh, gitu, gitu. Oke, baik. Nanti catatan saya kirim ya. Iya, Ini hanya untuk perwakilan saja. Oke. Pak. Eh, tapi jenengan nanti eh, ukuran keberhasilannya itu apa, Mas? Wah, aku berhasil dengan aplikasi ini berhasil. Oh, dengan aplikasi ini saya gagal. Itu ukurannya apa, Oh iya. Mas? Baik, ukurannya ini Pak. Jadi data tersebut digunakan atau Pak, data tersebut terkumpul dan digunakan Pak, dan digunakan aplikasinya secara berkelanjutan Pak. Oh ya, harapannya begitu ya. Ukurannya Oke. seperti itu. Iya. Eh, eh, Tapi sementara ini, jenengan ketika praktek, nanti penjenengan hasilnya dengan apa? Diceritakan dengan apa? Hasilnya mungkin ini Pak, aplikasi ini sudah saya unggah ke dalam website nih Pak. Heeh. Website aplikasi ini saya unggah ke dalam website. Dan ini Pak, jadi kan sudah terpakai dan data tersebut saya sampaikan ke pemilik kesalahan gitu. Bukan sampai situ aja sih Pak. Oke, jadi nanti jenengan ada parameternya ya. Saya Oh iya, berhasil atau tidak kan begitu, nggih? oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sukses selalu. Oke. Oke, oke. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi. Mas Gani dicatat ya masukan-masukannya. Iya, Dan Mas Gani perlu saya ingatkan untuk tahapan-tahapan yang disampaikan Pak Junaidi nantinya juga bisa didokumentasikan ya. iya. Karena nanti dalam laporan itu jangan sampai ada yang tertinggal dokumentasi setiap kegiatannya itu. Itu terima kasih Mas Gani, terima kasih Bu Oke. Erna Oke, yang telah matur suwun mendampingi. Bu Oke, Tata. saya Oke, mewakili terima dari kasih Balai Nidi. Diklat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pelayanan kami yang kurang berkenan. Sami-sami Itu kami Ibu. akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk selanjutnya sudah hadir. Oh, Mas Hasan sudah